Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Tetap semangat. Kemarin kita sudah ketemu di Zoom ya, baik itu acara dongeng maupun Zoom saat pelajaran-pelajaran yang lainnya. Semoga ke depan kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih semangat, lebih menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang mampu menghadapi pembelajaran daring dengan sangat baik ya. Kali ini pelajarannya di Mapel Bahasa Indonesia sangat mudah, sangat asik, dan mungkin sebagian kalian sudah sering mengisi atau kemudian sudah pernah mengisi sebuah formulir. Jadi pelajaran kali ini tentang formulir di KD 3.6, mencermati petunjuk dari isi teks formulir pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup. Yuk, check it out. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, dalil pendukungnya ini Quran surat Az-Zumar ayat 33, dan orang yang jujur yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya mereka itu adalah orang yang bertakwa. Jadi Nabi Muhammad sudah mencontohkan bahwa beliau adalah seorang pribadi yang jujur, yang memiliki sifat jujur. Dan sebagai nabi panutan, harusnya kita sebagai pengikutnya mengikuti apa yang kemudian Rasulullah contohkan atau ajarkan. Salah satunya adalah sifat jujur. Dan apa kaitannya di pembelajaran? Kaitannya adalah ketika kita mengisi formulir harus dilandasi dengan kejujuran. Tidak boleh kemudian kita mengisi formulir dilandasi dengan sifat atau kebohongan. Ya, yuk kita lanjut lagi. Definisi ya. Sebenarnya formulir itu berasal dari bahasa Belanda, formulier. Artinya sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Jadi ada kertas, ada pertanyaan, kemudian kita isi. Itu namanya formulir. Sesuai dengan kalau dengan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, formulir adalah sebuah lembar isian atau surat isian yang telah diisi dan harus diserahkan kepada bagian pendaftaran. Jadi ada kertas, ada pertanyaan, kemudian kita isi, kemudian kita serahkan ke bagian pendaftaran. Mudah bukan definisinya ya? Jadi ada kertas, kemudian kita tulis, kita isi, kemudian isinya dengan tadi ya, landasannya adalah kejujuran, kemudian kita serahkan kembali di bagian pendaftaran. Nah, fungsinya apa sih formulir itu? Ada banyak fungsi, mungkin tidak Bu Ari jelaskan semuanya, hanya beberapa yang akan Bu Ari jelaskan. Jadi, dalam fungsinya formulir kita akan mencari sebuah informasi. Karena di formulir itu akan ada data-data yang kemudian harus kita isi dan kemudian itu menjadi informasi untuk yang membuat formulir. Misalnya, Bu Ari akan membuat formulir keanggotaan perpustakaan di SDIT Bina Amal 2. Nama Ari Yulia. Kemudian umur misalnya 7 tahun. Nah, kelas 1B misalnya seperti itu ya. Nah, data-data tersebut dibutuhkan bagi pengurus perpustakaan untuk disimpan suatu saat misalnya Bu Ari akan pinjam buku atau si Ari akan pinjam buku, maka sudah ada datanya. Oh, si Ari kelas 1B. Kalau si Ari itu misalnya tidak mengembalikan buku, maka si Ari akan dilacak oleh petugas perpustakaan. Nih, nggak mengembalikan buku atas nama Ari kelas 1B. Misalnya seperti itu ya. Mengumpulkan data-data yang sama. Iya tadi ya, kalau misalnya kepentingannya atau keperluannya untuk untuk kartu perpustakaan, maka formulir isiannya datanya sama. Misalnya si A dan si B. Si A ngisi nama, kelas, tanggal lahir, maka si B pun sama, nama, kelas, tanggal lahir. Menjadi sebuah bukti fisik. Betul, menjadi sebuah bukti fisik. Kenapa bukti fisik? Karena ada kertas yang di dalamnya ada informasi. Nah, itu namanya bukti fisik ya. Begitu ya. Beberapa ini bisa kalian pelajari sendiri, yang lainnya. Kemudian nah, ada struktur teks formulir. Jadi ada strukturnya ya. Jadi yang namanya formulir ada strukturnya agar lebih tertata, lebih baik. Yang pertama strukturnya adalah kepala atau heading. Heading berisi mengenai nama lembaga, alamat hingga nomor telepon. Yang kedua instruksi. Jadi instruksi itu berisikan informasi mengenai tata cara pengisian formulir. Yang ketiga adalah badan. Berarti isinya mengenai data-data keterangan harus diisi secara lengkap, seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal,
tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Yang keempat adalah penutup. Penutup itu berisi tempat dan tanggal pengisian formulir. Nah, kita lihat ya. Nah, yang ini adalah heading ya anak-anak ya. Organisasi Pencinta Alam Formulir Pendaftaran itu namanya heading. Kemudian ini adalah petunjuknya adalah isilah formulir berikut menggunakan huruf besar. Kemudian ini ya. Kemudian ini yang dinamakan body ya. Body itu apa anak-anak? Ada nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir ya dari terus kemudian saya menyatakan siap untuk mengikuti seluruh kegiatan. Tadi kan ini namanya body ya. Kemudian terakhir adalah closing. Closing berisi peserta, nama jelas dan lengkap itu namanya closing ya. Nah, berikut adalah contoh formulir. Yang pertama contohnya adalah formulir pembukaan rekening sebuah bank. Ini ya, ada nama, ada tanggal, ada tempat tanggal lahir ya. Ini data-data yang harus dilengkapi oleh seseorang yang ingin membuka rekening di bank. Yang kedua adalah wesel pos. Wah, wesel pos itu apa? Jadi gini ya anak-anak, wesel pos. Wesel pos adalah ini ya, formulir yang harus kita isi ketika kita ingin mengirimkan uang ke tempat-tempat yang memang tidak mudah dijangkau oleh ATM atau akses bank ya. Seperti itu. Misalnya, Bu Ari akan mengirimkan uang ke pelosok, kebetulan ke pelosok desa, maka wesel pos sangat berguna. Jadi kita pergi kantor pos, kita minta formulir wesel pos, kita isi berapa nominal yang harus kita isikan, maka atau berapa nominal yang harus kita kirim, maka kita isi misalnya 500.000 nih. Kita berikan formulir kita beserta uangnya ke kantor pos, kemudian nanti kantor pos yang akan menyampaikan weselnya ya. Seperti itu ya. Jadi wesel pos sangat berguna bagi warga masyarakat yang berada di pinggiran atau berada di pelosok-pelosok desa. Selanjutnya adalah daftar riwayat hidup. Nah, ini adalah daftar riwayat hidup itu apa? Daftar riwayat hidup adalah formulir yang berisi data pribadi kita ya. Dari nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, yang sampai ada riwayat pendidikan, pengalaman pekerjaan. Biasanya daftar riwayat hidup itu dipakai untuk melamar pekerjaan. Jadi ini ada daftar riwayat hidup ya, lengkap sekali. Nah, sudah ya anak-anak, mudah bukan? Ada tadi formulir untuk membuka rekening tabungan, ada wesel pos, kemudian banyak lagi, ada kemudian daftar riwayat hidup ya. Jadi bermacam-macam formulir. Kalian bisa baca juga di tema 5 ya. Di tema 5 ini ya, di buku kalian di tema 5 ya. Mulai dari halaman 54 sampai kemudian 62 itu bisa kalian baca ya di buku SPS kalian, itu ada berbagai macam formulir. Itu saja video dari Bu Ari, semoga bermanfaat. Nah, kalian akan Bu Ari berikan tugas, yaitu pertama mengisi daftar riwayat hidup di halaman 62, kemudian nomor 2, buatlah sebuah formulir daftar riwayat hidup di buku tulis, kemudian minta salah satu anggota keluarga kalian untuk mengisinya. Itu saja dari Bu Ari, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Ari. Semoga sukses anak-anak dan Allah memudahkan kalian. Sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.